Selamat siang Expertisen. Siang hari ini kita mau melihat-melihat untuk rumah yang ada di Kebayoran Lama. Nah, kita mau ketemu sama teman saya nih, namanya Pak Nando. Kita lihat yuk yang mau kita review untuk rumah hari ini. Hai Pak Nando. Halo Bu Maria. Selamat siang. Ini rumahnya bagus ya, gede banget ini rumahnya nih. Tadi saya jalan itu dari pasar Kebayoran Lama itu ya. Itu dekat banget ya? Benar sekali Bu Maria. Bahkan ke Blok F pun juga hanya sekitar 10 menitan loh Bu Maria. Nah, terus pas itu Ibu Maria pas masuk ke jalan ini ya, di depan ada sekolah ya Bu ya. Oh iya tadi ya, cuman jalan kaki aja tuh dari sekolah itu sama sebelahnya ada vihara tuh ya. Benar sekali Bu Maria. Jalan kaki langsung ke sini nyampe. Nah, ini rumahnya juga kalau saya lihat nih rumahnya ada timur ya? Ya, sekali. Benar sekali Bu Maria. Ini dengan lebar 14,5 meter, panjang kurang lebih 60-an, dan itu luas tanahnya kurang lebih 909 meter persegi. Luas. Kalau saya lihat-lihat nih penampilan fasad depan dari rumah ini, arsitekturnya ini mengingatkan saya sama rumah masa kecil saya nih Pak Nando. Nah, pasti Bu Maria kelahiran tahun 90-an nih. Ya, kalau dilihat memang ini rumah baru ditempati tahun 98 Bu Maria. Oke, jadi rumahnya ini pada tahun 98 ya ini mulai ditempati. Dan kita lihat juga di sini ada carport Bu Maria yang di luar ya. Bahkan di dalam ada lagi, tapi kita lihat ya. Ini yang di luar aja ukurannya 3,5 panjang 7 meter Bu Maria. Itu nyaman satu mobil ya. Nah, dan kita lihat ke samping ya. Ini ada taman yang seluas kurang lebih 5 kali 8,5 Bu Maria. Wow. Jadi bisa jadi taman, pun juga bisa dijadikan children playground, dikasih gazebo, cukup indah Bu Maria. Kayaknya sih seru banget nih. Kalau saya sih senengnya ya di sebelah sana dikasih gazebo, depannya itu mungkin kalau saya ya sukanya saya kasih kolam ikan. Hanya nanti ini ya untuk menanggulangi tampiasan air dikasih batu koral yang putih itu. Supaya ada tampiasan air. Nah, itu enak banget untuk menikmati pemandangan taman. Ya? Zaman sekarang nggak ada nih ya, kalau depan rumah tamannya gede kayak gini nih. Benar sekali, zaman sekarang nggak jarang banget nih ya. Jarang banget dengan luas rumah seluas ini, Maria. Ini dimensinya 14,5 dengan tamannya besar begini, jadi sih saya rasa cukup asik ya. Untuk fasad tampak depannya bisa banyak permainan yang nanti bisa dibikin ya di depan rumah ini nanti. Benar sekali. Oke, terus ini di terasnya ini gimana nih Pak Nando? Nah, teras ini kualitas bangunan lantainya ini dari granit loh Bu Maria. Ukurannya 3 meter kali 2,5 granit. Nah, ini granitnya potongannya gede-gede banget ya? Ya, itu ciri khas kalau misalnya rumah besar, pasti granitnya potongannya besar-besar. Supaya kelihatan mewah. Ini kusen pintunya mau terbuat dari kayu jati loh Bu Maria. Sama daun pintunya ini, itu pun juga sama kayu jati. Hanya kalau dilihat kan nggak seperti kayu jati ya, karena ini memang ditipa cat warna abu-abu aja sih Bu Maria. Oh, jadi memang semua bahan yang dipakai di rumah ini sebenarnya premium ya. Terus saya lihat kalau tampak depan ini juga udah ada jendela ya. 2 daun jendela yang cukup tinggi yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi maupun pencahayaan alami yang masuk ke bagian ruang tamu nih ya Pak Nando ya. Dan di atas ini juga ada nih, di atas pintu ada daun jendela juga nih yang bisa dibuka tutup nih teman-teman. Nah, kita masuk aja kali ya Pak Nando. Mari Bu Maria. Ini ruang tamunya Bu Maria. Kalau kita lihat nih di lampu atas nih ya, itu vintage ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau ganti lebih modern itu juga bisa. Iya nih, kalau bagi saya lebih suka mungkin ada lampu gantung nih, chandelier ya. Soalnya ini kan sebenarnya ruang tamu sekaligus foyer ya. Ya, benar sekali. Tulisnya pun juga pakai model vintage ya Bu Maria ya. Iya, ini populer memang Pak Nando pada waktu tahun 90-an ini populer banget nih. Model list plafon yang kayak gini nih. Dan lantainya pun juga jalan di dengan potongan 1 kali 2 meter. Ini pada zamannya nih pasti mewah dan mahal banget nih model rumah yang kayak gini ya. Kalau di sini kalau saya lihat bagus juga nih, dibikin ada lukisan gede seperti ini. Nanti ini ada sofa ya Pak Nando. Di sini juga ada sofa, lalu ada coffee table, lalu di situ dikasih kredensa. Wah, cakep banget ini Pak Nando.
Ini mantap banget karena modelnya nggak langsung ketemu sama ruangan bagian dalam nih kalau saya lihat. Iya. Jadi memang masih relatable loh ini untuk side plan yang seperti ini untuk rumah zaman sekarang. Ya, enak ya pula. Ya, ini pintunya kamu dan rumah deh. Arahnya hadap ke timur. Oh iya. Hari pagi. Itu ya sulit dicari. Iya, apalagi kalau secara feng shui bagus loh. Kalau ngadep timur seperti saya ini, saya cari yang ngadep timur. Mari Bu Maria, kita masuk ke dalam. Sebenarnya Bu Maria, untuk menuju ruang utamanya ada di sebelah kiri saya. Tapi saya pengen kasih lihat ruangan void samping kiri rumah ini. Nah, sebelum ke sana, ini ada satu ruang kamar tidur loh Bu Maria. Yuk kita masuk ke dalam. Ini ruangan ukuran 3 x 4 meter. Di mana jendela ruangan ini menghadap ke void samping sebelah kiri rumah. Kalau saya lihat ini panel jendelanya cukup besar ya Pak Nando. Ya. Ada 4 panel yang di tengah ini, panelnya itu 2 panel nyambung jadi satu nih teman-teman. Lalu sebelah kanan dan kiri juga masih ada 2 panel jendela yang cukup tinggi. Nah lalu di atas dari pintu masuk ke kamar ini juga ada bukaan jendela. Kalau ini dikasih jendela juga ngadep ke depan ini juga bisa nih ya Pak Nando? Bisa, yang tadi ngadep ke taman itu. Cuma kebanyakan jendela, di sini aja udah cukup sih. Cukup. Yuk, kita lihat yuk untuk void sampingnya nih Pak Ya, Nando. mari. Nah, ini void samping kiri rumah ya. Yang mana ini kalau dibuka itu tembusannya ke taman yang tadi loh Bu Maria. Dan itu menyatu dengan areal front yang di depan maupun areal samping. Ya, saya lihatnya nih kan. Nah, kalau Bu Maria maupun teman-teman punya hewan peliharaan nih ya, itu ruangan ini bisa dimanfaatkan nih untuk tempat hewan peliharaan tercinta Bu Maria. Ini kalau dibikin ikan koi ini gede banget nih Pak Nando. Ya. Ini bisa bikin kolam buat berapa ikan koi nih. Ini cukup oke sih ini. Benar. Space-nya ya. Dan Tapi kalau saya sih bukan pecinta koi. Oh, gitu. Saya pecintanya ini anjing Apa sama tuh? kucing nih. Oh, Wah, seru banget nih kalau anjing main di samping juga oke ya. Iya, benar sekali. Space-nya cukup luas. Dan ada kamar mandinya juga loh Bu Maria. Nah, ini kamar mandi samping ya. Cukup luas ya Bu Maria. Itu ada ruang showernya, ada klosetnya maupun ada wastafelnya gitu ya. Nah, dan di sini di atas ini sudah dibuatkan kerangka besi. Jadi dari segi keamanan pun juga baik lah. Iya, soalnya mungkin terhubung sama tembok yang mengarah rumah tetangga sebelahnya. Kalau kita lihat di sini Bu Maria, ini jendela untuk opening kamar utama. Jadi di tengah ini ada 2 daun jendela yang kanan sama kiri ya. Lalu sebelah kanan dan kirinya masing-masing ada 1 jendela lagi. Nah ini jendelanya lebih tinggi daripada yang ada di kamar anak depan nih ya. Iya. Karena ini kamar utama mungkinnya jadi lebih gede juga sih. Dan tentunya ini kayu jati ya Bu Maria. Oh, ini di atas ini opening buat ini ya, taruh outdoor AC nih ya Pak Nando. Ya, ini dia outdoor AC bisa dipasang di sini, kemudian untuk sirkulasi udara dari kamar kecil, WC, bahkan ada kamar kecil yang di dalam kamar tidur utama Bu Maria. Oh, jadi ini kamar mandinya ini sampingan ya? Iya, Maksudnya samping-sampingan. berdekatan ya, samping-samping. Oke. Yuk, kita lihat masuk lagi nih Pak Yuk, Nando. Saya mari. jadi penasaran sama bagian dalam rumah. Nah, kita sudah dari samping tadi ya Bu Maria. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Ini kalau kita lihat sisi kanan saya ini, tembok yang seluas ini Bu Maria bisa manfaatkan untuk memasang pajangan ataupun lukisan-lukisan yang bernilai seni tinggi atau bahkan silsilah keluarga, ya, foto keluarga pun juga bisa menambah kesan mewahnya rumah ini. Saya sih kebayang sih di sini kayak wall of fame ya. Jadi nanti bisa saya tempatin nih, taruh foto mulai dari kakek, nenek, cucu, kayaknya seru banget. Apalagi kalau punya cucunya udah banyak nih Pak Nando. Iya. Dijajarin satu-satu nih dari anak pertama, dari anak kedua gitu ya. Ini di sini, ini adalah akses menuju ke lantai 2 Bu Maria. Oh iya, ini tangga putar ya. Iya, Tangga putar ini nih ikonik banget nih tahun 90-an. Terus di sini juga ada opening ya Pak Nando, ada banyak jendela ya di dalam rumah ini ya. Makanya sirkulasinya bagus banget loh ini. Nah, ini sih nggak pakai AC aja kalau saya bukain jendelanya ini, angin pasti masuk terus sih ke dalam ruangan ini. Asik banget ini Pak Nando. Soalnya di sini biasanya kalau di rumah tante saya ya, karena di sana anaknya suka main piano nih. Jadi di sebelah sini kita duduk-duduk kayak di lounge-nya hotel.
Nih kita sambil menikmati kopi atau Nah. wine, dengerin alunan piano apa mana itu bisa? Main piano? Bisa kalau diminta. Ya. Oke Bu Maria, sampailah kita ke ruang utamanya bangunan ini Bu Maria, yaitu living room di sebelah kanan ini. Living room ini Bu Maria terletak bersebelahan dengan kamar utama loh. Nah, kamar utamanya pun juga luas. Lebar dimensinya 5 kali 8 meter. Gede banget ya Pak Nando, Ya. 40 meter persegi ya kurang Benar lebih di sekali. dalamnya. Dan ada kamar mandi di dalam ya Bu Maria. Oke Bu Maria, nah ini kita udah sampai nih ke living room-nya nih Bu Maria. Living room ini sangat luas sekali, bahkan menyatu dengan ruang makannya Bu Maria. Oh jadi ini memang ruangannya ini sengaja dibikin tanpa sekat ya Pak Nando? Ya, Jadi open space ke area ruang makan. benar. Saya lihat di situ juga nyambung ke dapur bersihnya ya? Ya, ini dapur bersihnya, ada kitchen sink-nya, kemudian kitchen set-nya, seperti itu ya. Jadi cukup luas banget. Kalau saya nih, saya bakal nempatin Iya. sofa di sini nih Pak Nando. Dan Oke. juga di area sini nih. Oke. Jadi ngarah ke bagian TV, terus habis itu anggota keluarga juga bisa kumpul-kumpul di sini. Enak banget Pak Nando. Apalagi ini nih, aduh ada point of interest-nya, Iya. lampu gantung chandelier yang dari lantai 2 ke sini. Ini cakep banget, high ceiling ya Pak Nando? High ceiling. Dan di bagian belakang kita ini, samping kita ini ada akses ya yang menuju ke areal belakang yang cukup luas. Itu pasti tadinya taman ya Pak Nando. Nah, Dikasih itu ya. taman ada opening kayak gini, cakep banget ini. Ya. Tinggal ditanemin garden yang bagus, pakai Mhm. landscape, wah cakep banget nih Pak Nando. Benar. Tuh ada ayunan nih pasti Iya. dipakai buat mainan anak nih pada zaman dulu nih. Nah, apalagi pas lagi kumpul keluarga ya, banyak, wah itu jadi spot areal untuk bermain anak-anak di belakang ini. Bener-bener, mama papanya pada di sini duduk-duduk, kumpul, ngobrol, anak-anak pada main tuh di situ. Nah, Wah, jadi cakep aman ya. banget. Nah, satu hal lagi ini, areal ini pun juga bisa dijadikan tempat untuk pajangan hiasan-hiasan ya Bu Maria. Iya, kalau kita lihat nih, udah Iya. ada banyak banget koleksi figurin kristal nih Pak Nando. Iya. Juga Iya. ada Foto-foto. foto-foto nih, Foto-foto memorabilia. Ada juga souvenir dari mancanegara. Oh nih, iya, Pak Nando. itu dia. Kalau saya tuh suka koleksi souvenir, aneka souvenir dari mancanegara nih Pak Nando. Oh, Nah, kalau saya suka kayak begitu tuh biasanya dipajang ya ya. di sini ya, sambil Ah. memori kita kumpul-kumpul. Jadi biasanya kita tahu, oh kita udah pernah ke negara ini Berbagai gitu. negara. Sip, Bu Maria. Cocok nih rumahnya nih. Nah, di dinding samping sini ya, itu bisa dijadikan untuk TV, kemudian ada audionya seperti itu. Nah, yuk kita bahas ruang makannya Bu Maria. Kalau ini ruang makan ini dilihat mejanya pakai meja puter kayak gini nih Pak Nando. Tapi kalau saya kebayangnya meja panjang nih Pak Nando. Oh iya, Meja panjang, terus sitting area sebelah sini dan sebelah situ. Terus bagian sini adalah dapur bersihnya kan. Aduh, kayaknya asik banget nih Pak Nando. Iya. Nanti kalau misalnya New Year, taruh makanannya di sini, bisa makan di sini ataupun bisa langsung bawa makanannya juga ke ruang keluarga sambil ngobrol nih. Mantap banget Bu Maria. Dan ini pun juga menyatu dengan areal dapur basah ya, dapur untuk memasak makanan. Di rumah tante saya masih ada nih Pak Kalau Nando. sudah jadi taruh meja sini nih, ya kan? Betul. Ini kayak di rumah tante saya nih ditarik gini Pak Nando, lalu dibuka. Oh. Ini kalau lagi masak-masak di sana, ini Nggak- ketutup. Jadi nggak kelihatan ya punggung orang yang sedang masak gitu ya, Bu Jadi Maria? baunya nggak masuk ke dalam. Iya, Soalnya sama. di situ kan udah dikunci nih Pak Nando. Jadi ini dikunci aja. Nanti kalau misalnya kita lagi makan, itu biasanya ditaruh-taruh di sini nih piring kotornya. Oh. Jadi ini dibuka aksesnya Dibuka buat seperti naruh ini. piring kotor aja sih sebenarnya. Nah, Tuh, kita bisa taruh piring kotor yang habis kita makan itu Iya. taruh di sini, nanti mbaknya akses dari situ. dan aksesnya pun juga bisa lewat samping sini nih. Akses menuju dapur. Ini Iya. dapur basahnya ya Pak Nando. Ya benar, ini dapur basahnya. Tadi itu dapur keringnya yang dekat ruang makan ya. Ini lucu banget ya, dia Iya. ini partisi antara dapur kering dan dapur basahnya itu nggak semuanya pakai dinding ya. Ini kalau saya lihat memang difungsiin buat taruh gelas-gelas nih ya. Ya. Jadi bisa diakses dari sana juga nih gelas-gelasnya. Jadi kasih gelas-gelas yang cantik. Ini ada cangkir teh Iya. yang lucu ya. Tea setnya ini bisa dipajang. Wah, Keren ya Bu lucu Maria ya ya. ini. Bisa buat inspirasi nih buat Nah. teman-teman nih ya. Masih bisa dipertahankan
Model interiornya nanti paling kita ganti dengan warna yang lebih modern sama sentuhan LED mungkin ya. Jadi bisa terasa lebih modern lagi. Ini kalau kita lihat dimensinya cukup besar cukup ya Pak luas. Nando ya. Wow. Ini berapa kali berapa nih Pak Nando? Sekitar 4 meter 4 kali 3,5 ya, kurang lebih ya. 4 kali 3,5 meter. Cukup Terus di luas. bawahnya tapi kalau service area nggak pakai granit ya ini Nggak ya. pakai. Ini pakai keramik ini Keramik 40 kali 40 biasa nih teman-teman. Jadi dekat dari area cuci piring ini kalau saya lihat udah ada bukaan jendela juga bukan nih Pak ke arah belakang Bu Maria. Benar. Jadi sirkulasi udaranya ini sudah dipikirkan dengan baik. Oke Bu Maria, sekarang kita menuju area belakang dari rumah ini. Ya. Mari. Nah, area belakang rumah ini selain bisa diakses dari area dapur, ya, bisa juga diakses dari yang tadi ruang keluarga, tempat nonton TV. Tunggu nih Pak Nando. Jadi dari area ruang tamu itu ada pintu kaca menuju ke teras belakang rumah yang berhadapan langsung ke bagian taman nih ya. Bagian taman. Nah, di sini nih apa nih Pak Nando? Oh iya, di sini itu ruang ART ya, kamar pembantu Bu Maria. Jadi ini adalah kamar daripada asisten rumah tangga ya? Ya. Jadi dia melek mata, dia tugasnya satu nyuci, kedua masak nih ya Pak Nando? Langsung ke dapur. Jadi aksesnya deket banget nih ya sama dapur. Lalu kalau saya lihat ini opening areanya ke sini nih, tamannya ini luas banget nih Pak Nando. Ini tamannya luas berapa nih? Kurang lebih itu 10 kali 8 meter. Oh, 10 kali 8 meter, pantesan ini gede banget. Betul. Ini kalau dikasih ayunan, dikasih taman, gazebo, kolam, ini masih banyak banget nih space-nya Pak Nando. Backyard yang begitu cantik ya, bisa kita manfaatkan, bisa kita kreasi sesuai dengan keinginan kita. Ini tinggal panggil landscaper aja nih Pak Nando. Wih, cantik banget kalau misalnya kita kasih vertical garden di area tembok samping rumah nih Pak Nando ya. Ini saya melewati taman, ketemu sama bangunan apa ini Pak Nando? Ini adalah pavilion rumah dia. Pavilion apa itu maksudnya Pak Nando? Pemilik rumahnya ini itu pengusaha konveksi. Jadi di pavilion inilah para pekerja konveksi itu memproses membuat pakaian ya tentunya, dan di dalam ini ada kamar-kamar ya untuk pekerja konveksi maupun kamar mandi di depan ini. Kalau kamar mandi ini untuk pekerja konveksi atau gimana? Ya, selain untuk pekerja konveksi, pun juga untuk asisten rumah tangga ya. Kalau saya sih kepikirannya karena bukan pekerja konveksi ya, teman-teman juga mungkin nggak bakal jadi konveksi di dalam rumah pun bisa mempergunakan bagian pavilion ini jadi gudang nih Pak Nando. Soalnya kadang-kadang kan kita perlu banget nih untuk rumah pakai gudang ya. Misalnya ada barang-barang yang nggak kepake lagi. Atau mungkin mbaknya kalau untuk rumah sebesar ini saya rasa bisa lebih dari satu nih Pak Nando. Driver, mbaknya. Jadi bisa ada akses dari belakang sini ya. Di situ ada 2 pintu nih ya Pak Nando kalau saya lihat ya. Oh, bisa dua-duanya ini memang akses menuju ke bagian pavilion rumah ini ya. Nah, ini Bu Maria, akses samping ini dari ujung depan ke belakang itu bisa dimanfaatkan ke garasi. Kalau saya lihat ini memang posisinya garasi yang ketutup di sini ya. Lalu ini ada garasi yang udah ada kanopinya nih ya Pak Nando. Kalau saya lihat ini berarti kalau saya hitung ke bagian kanan rumah sampai depan itu ada area yang tertutup juga bisa buat garasi, sampai ke bagian depan dari pintu itu bisa muat 9 sampai 10 mobil nih Pak Nando. Tapi tergantung dari jenis mobil ya tentunya. Oh, oke. Dari tadi nih Pak Nando, rumah ini saya belum lihat nih area cuci jemurnya. Di mana ini Pak Nando? Nah, Bu Maria, ini tangga melingkar ini itu menuju ke area cuci jemur Bu Maria. Oh, jadi tangga ini menuju ke area cuci jemur yang tangga melingkar ini, yang depan dapur. Benar. Ya, Oh, oke. Ini naik ke atas. Ini kan ketemu balkon kalau saya lihat nih Pak Nando. Nah, balkon itu tempat cuci jemurnya. Kan itu yang dimanfaatkan bisa untuk jemur. Pantesan, bagus banget, pinter nih. Jadi nyuci jemurnya kalau tamu lagi kumpul-kumpul nggak kelihatan lagi jemur ya di bawah ya. Jadi di bagian area balkon atas itu ada tempat area untuk laundry room ya Pak Nando ya. Dan kalau dilihat area tangga ini ya teman-teman, itu dia punya stainlessnya pun juga outdoornya masih terjaga ya kualitasnya. Iya, padahal ini dari tahun 90-an ya. 90. Berarti memang benar-benar yang namanya bahan bangunan yang dipakai di dalam rumah ini tuh memang pilihan banget ya Pak Nando ya. Kualitas sekali.
Oke, kita sambil lihat lagi ya Pak Nando. Ini sambil saya ngitungin nih, bener nggak bisa muat 9 sampai 10 mobil ya? Kalau saya mau naik ke lantai 2-nya bisa juga masuk kita melalui akses ini ya Pak Nando? Kita masuk, teman-teman. Ini masuk lagi ke area samping living room nih ya Pak Nando ya. Ini ada satu pintu sama ada jendela juga nih kalau saya lihat Pak Nando. Benar sekali. Untuk sirkulasi udara kemana? Oke, jadi ada daun jendela 2 yang tinggi besar dan juga di bagian atas setiap pintunya ini di dalam rumah ini nih ada jendela kecil ya teman-teman untuk sirkulasi udaranya. Jadi di living room pun kalau misalnya siang nggak pakai AC, ini lagi mati lampu, nggak usah khawatir teman-teman, bakal terasa masih sejuk karena ada sirkulasi dari samping maupun belakang rumah ini. Nah, sekarang saya mau lihat nih Pak Nando ke kamar anaknya. Dari tadi kita lihat di lantai 1 aja. Kamar anaknya pasti di lantai 2. Benar sekali, Mbak. Kita ke lantai 2. Jadi kita melewati area bawah tangga lagi nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini tangga puternya nih ikonik banget ya. Kalau aku ini suka banget nih, ada kaca yang tinggi besar dan melengkung kayak gini nih. Aduh, berasa kayak di sinetron-sinetron gitu loh Pak Nando. Nah, dikasih gorden yang tinggi banget. Ini kayak rumahnya Siska Kol nih teman-teman. Iya. Seperti di sana. Nah, ini pun juga high quality ya. Juga ada ornamen gambarnya itu nih. Aduh, enak banget nih anak tangganya Pak Nando. Nggak terasa capek nih saya naik ke lantai 2. Nah, terus ini aku lihat listnya juga terbuat dari stainless ya. Dan dipadukan dengan kaca yang ada ornamen-ornamennya nih Pak Nando. Ya, jadi anak tangganya pun juga nggak terlalu capek karena ketinggiannya pun juga tidak terlalu tinggi ya. Dan kalau kita lihat dari lantai bawah, anak tangga maupun lantai di atas semuanya granit. Tapi warna granitnya mungkin yang di anak tangga ini kalau saya lihat beda motif dikit ya. Jadi dia abu-abu tua kehitaman. Kalau yang di lantai yang lainnya ini granitnya memakai warna abu-abu muda dengan motif abstrak titik-titik nih Pak Nando. Nah, ikoniknya bukan yang lampu kristal yang kita bisa lihat dari bawah. Lampu kristalnya ini vintage banget nih Pak Nando. Nambah cakep dari bagian railing tangga ini nih. Naik dari tangga ini kalau saya lihat ini ketemu sama void yang ke area living room nih ya Pak Nando. Ya, jadi void yang cukup luas ini kita bisa lihat nih dari lantai 2 nih anak-anak ya kan ke bawah ya seperti itu. Di bagian ini nih ada ruangan kecil nih Pak Nando ya. Ini bisa dimanfaatin juga ya. Buat area bermain anak ataupun mungkin ruang belajar gitu? Benar, itu bisa juga untuk belajar anak-anak, bahkan ruang bermain anak, ya itu pun tidak bisa. Saya sih kepengen di sini kasih sofa ya, terus dikasih ada meja. Waduh, buat belajar nih enak banget nih. Jadi sambil duduk-duduk, sambil kita belajar, mungkin ngeles juga bisa nih di sini ya. Panggil guru ke rumah nih ya bukan. Di sini kalau dilihat di bagian area sebelah kanan ya ada 2 pintu, 3 pintu nih Pak Nando. Sebelah kanan ada 3 pintu. Ini pintu apa aja nih Pak Nando? Yang pertama ini pintu menuju balkon samping. Ya, jadi balkon samping ini terhubung sampai dengan balkon ke belakang. Oh, oke. Kalau yang di pintu yang kedua ini? Yang pintu kedua ini kamar tidur anak rumah dia. Nah, cukup luas kamar tidur anaknya. Kalau pintu yang ketiga itu ke bagian mana Pak Nando? Nah, untuk pintu yang ketiga ini menuju ke balkon belakang rumah dia. Oh, balkon belakang yang tadi bagian cuci jemur ya? Ya, benar sekali. Jadi aktivitas ART tidak menggunakan tangga yang ada di dalam rumah ini Pak Cia. Oke. Saya mau lihat kamar anaknya bisa Pak Nando? Boleh, lihat mari. Ini kamar tidur anak yang di bagian kanan ya. Nah, kamar tidur anak ini dimensinya berapa Pak Nando? Saya lihat cukup lumayan luas nih. Benar, ini lebar 4, panjang 4 meter rumahnya. 4 kali 4 ya. Ya. Nah, dan ada jendela yang menuju ke arah balkon. Tiap ruangan dan kamar yang ada di rumah ini nih udah dipikirin banget ya. Semua ada jendela untuk sirkulasi udara sama pencahayaannya ya. Ada 4 panel jendela nih ya Pak Nando, di tengah 2, di kanan kirinya 1-1. Jadi bisa dibuka tutup semua nih ya teman-teman. Oh iya, Bu Madia. Ini di setiap kamar tidur udah dilengkapi AC loh Bu Madia. Oh, jadi kamar-kamar dan ruangannya itu sudah ada AC ya Pak Nando? Sudah ada AC. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini tuh nggak perlu beli AC lagi nih. Mari kita lihat selanjutnya. Saya lihat ada beberapa kamar juga nih di bagian depan nih Pak Nando. Ya, benar sekali. Ya.
Selain ruang tidur, ruang kamar mandi, pun juga ada ruang kecil untuk keluarga kok Bu Madia. Nah, yuk kita ke sana. Ini tadi kita melewati tangga ya, yang tangga meningkat di dalam. Ngelewatin tangga ini, di sini juga ada satu pintu nih. Ya. Ini apa nih ruangannya Pak Nando? Ini adalah pintu kamar tidur anak Bu Madia. Oke, kita masuk ke ruang kamar tidur berikutnya di lantai 2 Bu Madia. Ini kamar tidur anak juga nih kalau saya lihat ya Pak Nando. Di sini kalau saya lihat udah didekor untuk 2 ranjang nih ya Pak Nando. 2 ranjang. Ini dimensi kamar tidur anak. 4 meter kali 4 meter Bu Madia. Sama kamar tadi ya? Ya, sama kamar sebelumnya. Dan ruang kamar tidur ini dilengkapi 4 panel jendela Bu Madia yang menuju ke taman samping kiri rumah ini Bu Madia. Oh, yang taman tadi kita lihat dari bawah? Ya, untuk hewan peliharaan yang tadi itu. Oh, jadi ini kamarnya letaknya itu sebenarnya di atas dari kamar tidur utama ya? Benar sekali. Yuk kita lanjut ke ruang berikutnya di lantai 2. Jadi Bu Madia, layout lantai 2 ini, khususnya bagian depan, itu sama persis dengan yang di bawah tadi. Oh, bener juga nih Pak Nando, saya ingat. Di lantai 1 ini, di bawah dari ruangan ini nih, kalau nggak salah, foyernya ya Pak Nando? Ya, foyernya. Iya nih, dimensinya juga hampir mirip nih Pak Nando ya? Bahkan lampunya pun juga modelnya seperti vintage ya. Lalu kalau kita lihat di lantai bawah itu kan pintu utama mengarah ke area teras depan. Kalau di pintu ini kebuka mengarah ke mana nih Pak Nando? Mengarah ke balkon atas. Oh, jadi di atas daripada teras itu ada balkon. Oh iya, tadi kan ada balkon dari arah bagian depan rumah ya. Jadi ini adalah akses menuju ke balkon itu. Iya, benar sekali Pak. Oke, terus di ruangan ini apa nih Pak Nando? Ruangan ini sama seperti yang di lantai bawah, itu ada ruang kamar tidur. Oh, jadi satu kamar tidur anak lagi. Jadi makanya tadi total 3 kamar tidur ya. Area belakang, tengah, sama di bagian depan ini. Bagian depan. Sekarang berarti kita ada di lorong nih ya. Lorong yang mengarah ke area samping kiri tadi ya? Iya, samping kiri yang tadi bisa dimanfaatkan untuk jenazah ke saya. Ya. Sampailah kita di balkon samping ya. Kalau saya lihat di rumah ini, balkonnya ini connecting ya? Connecting antara samping sama depan Mas ya. Tapi kalau balkon belakang itu terpisah sendiri. Oke, jadi samping sama depan rumah di sini dan juga tadi area samping sama bagian belakang ya kalau saya lihat ya. Oh, oke. Nah, ini nih udah ada teralisnya nih Pak Nando ya. Yang tadi kita lihat dari lantai 1 ya. Nah, ini tembok yang berarti bersebelahan dengan tetangga sebelahnya. Iya, tembok tetangga. Kita lihat ke balkonnya bisa nggak nih Pak Nando? Bisa. Karena saya lihat balkon ini ikonik banget nih. Iya, bukan ya. Nah, ini uniknya rumah model dahulu ya, model 40-an itu ada pot untuk tanaman Bu Madia di balkon. Di balkon ini udah dikasih pot-pot khusus nih ya, buat tanaman-tanaman. Jadi udah ada slot-slotnya sendiri nih Pak Nando. Terus ini kalau misalnya saya lihat ini memang arah ke bagian taman depan nih ya? Iya. Pantesan ini dikasih pot bunga, ini juga dikasih ada kerlan nih satu. Ini pasti buat nyiramin tanaman yang di sini nih Pak Nando. Ya udah. Terus ini nyambung nggak ini ke bagian depan balkonnya? Nyambung. Yuk kita lihat. Ini yang posisinya ada di atas garden ya Pak Nando ya? Iya. Balkon depan rumah ini kayaknya nyambung sama ruang tamu lantai 2 nih ya Pak Nando? Iya. Dan kalau kita perhatikan ya, di bawah maupun di atas, lewat depannya sama ya Bu Madia? Iya, ini jadi nyambung pintu ini ke area bagian living room atas ya. Iya, living room atas. Terus sedikit ada balkon saya lihat ke bagian samping depan rumah nih. Iya, ini yang persis di depan lorong parkiran samping tadi loh Bu Madia. Oh, ini adalah bagian atas untuk carport yang tadi tertutup dari depan ya? Iya, benar sekali Bu Madia. Ada juga satu keran di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya suka tanaman hidroponik, bisa banget nih Pak Nando buat area menanam tanaman hidroponik di sini nih. Benar sekali Bu Madia. Apalagi sekarang lagi tren tanaman hidroponik ya. Setelah melihat seluruh bagian rumah ini, kayaknya kita harus merangkum nih dengan Pak Nando. Ya. Pak, jadi sebenarnya berapa total lahan dari rumah ini? Baik. Total lahan dari rumah ini seluas 909 meter persegi. Oke, untuk luas bangunannya gimana? Untuk luas bangunannya sendiri, itu 600 meter luas bangunan utama,
dan 100 meter untuk luas pavilion tadi. Jadi totalnya itu 700-an ya, Ya. dengan pavilion yang di area bagian belakang rumah. Benar sekali. Nah, kalau kita lihat lokasinya ini bagus, prime banget di Kebayoran Lama ya. Benar. Deket dengan mana-mana nih. Ya. Dan kalau kita lihat dari area balkon lantai 2 ini, sekitarnya nih banyak banget bangunan apartemen mewah nih teman-teman. Jadi memang benar-benar kawasan yang prestisius di Jakarta Selatan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Nando, rumah dengan sertifikat hak milik ya Pak Nando? Ya. Sertifikat hak milik ini kira-kira dibuka akan berapa nih Pak Nando? Dengan spesifikasi rumah seperti ini di Jakarta Selatan, kita bandrol 30M itu cukup murah Bu Maria. Rumah ini cuma 30M Pak Nando. Ya, Di kawasan prestisius Kebayoran Lama. Ya, Saya pikir bisa 40-50M Pak Nando. ini udah murah banget Bu Maria. Spesifikasinya pun luar biasa ya, karena memakai bahan-bahan yang premium banget. Jadi kayak stainless steelnya juga udah terbukti kualitasnya dari tahun 90-an sampai dengan sekarang ini masih sangat bagus nih teman-teman. Apalagi dengan batu granitnya ya Pak Nando, dan semua desain ruangan yang masih terbilang cukup apik sampai dengan saat ini nih. Jadi kalian hanya perlu touch up kecil aja, mengganti hal-hal yang minor ya saya rasa ya. Hanya visor. Dan kualitas bangunan ini pun juga batang merah Bu Maria. Oh, Dan jendela, daun pintu pun juga kayu jat. oke. Jadi sangat luxurious banget ya. Kalau teman-teman yang berminat lebih lanjut tentang info rumah ini, mau survei, bisa hubungi nomor yang ada di layar atau hubungi Pak Nando ya. Ya. Pak Nando bisa disebutkan nomornya? Boleh di 0811 81 7-nya 4 kali 8. Lalu jangan lupa juga nih, bagi teman-teman yang kepingin cari rumah atau pingin tahu update properti terkini, klik subscribe untuk channel YouTube dan tekan tombol loncengnya. See you!